video kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya fungsi yang dapat terbentuk. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa, di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya fungsi yang dapat terbentuk. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Menentukan banyaknya fungsi yang dapat terbentuk. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat menentukan banyaknya fungsi yang dapat terbentuk. Kemudian yang kedua, kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan menentukan banyaknya fungsi yang dapat terbentuk. Nah, sebelumnya kita ingat ya, konsep dari fungsi. Jadi sebenarnya fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota pada himpunan asal ke tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi semua yang ada di kiri ini memiliki satu pasangan di sebelah kanan, yang sebelah kanan bebas ya. Kita masuk ke materi untuk menentukan banyak fungsi yang dapat terbentuk. Jadi untuk kasus yang pertama, jika domainnya itu ada dua anggota, kodomainya itu ada satu anggota, pertanyaannya berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Jika kita gambar diagram panah untuk kasus ini, maka hanya ada satu fungsi yang dapat terbentuk. Seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian kita masuk ke kasus kedua, jika domainnya itu ada satu anggota, kemudian kodomainnya itu ada dua anggota, pertanyaannya berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Maka jawab, fungsi yang bisa kita bentuk untuk kasus ini berarti ada dua macam, yaitu A dipasangkan 1 atau A dipasangkan 2. Ini kan merupakan fungsi ya. Jadi untuk kasus 2 ada dua fungsi yang dapat terbentuk. Kemudian untuk kasus ketiga, jika domainnya itu ada 3 macam anggotanya, kemudian kodomainnya itu ada 2, pertanyaannya berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Jawab, kalau kita gambar semuanya, maka terdapat 8 fungsi ya dari kasus ini. Jadi kalian bisa cermati ke 8 fungsi ini, ada 8 fungsi yang berbeda. Jika kasus domainnya itu ada 3 dan kodomainnya itu ada 2. Jadi ada 8 fungsi yang dapat terbentuk. Kemudian untuk kasus 4, jika domainnya itu ada 2, kodomainnya itu ada 3 macam, 2, 3, 4, maka pertanyaannya berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Kalau kita gambar, jawab, nah berarti ada berapa ini? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 fungsi yang dapat terbentuk. Kalian bisa cermati semuanya ini adalah merupakan fungsi. Kemudian kalau kita rekap dari kasus pertama sampai kasus keempat diperoleh seperti ini ya. Jadi jika banyak anggota A itu ada 2, kemudian banyak anggota B itu ada 1, maka banyak fungsi yang semua yang dapat terbentuk dari A ke B itu adalah 1. Kemudian kalau banyaknya anggota himpunan A itu ada 1, kemudian banyaknya anggota himpunan B itu ada 2, maka banyak fungsi yang dapat dibuat adalah 2 juga. Kemudian untuk kasus 3, jika himpunan A itu ada 3, himpunan B ada 2, fungsi yang dapat dibuat dari A ke B itu ada 8. Kemudian kasus 4, jika himpunan A itu ada 2 anggota, himpunan B ada 3 anggota, maka fungsi yang dapat dibuat tadi ada 9 fungsi. Nah, kalau kita lihat ini 1, 2, 8, 9 ini memiliki pola ya. Jadi 1 itu diperoleh dari 1 dipangkatkan 2. Kemudian 2 ini diperoleh dari 2 dipangkatkan dengan 1. Kemudian 8 ini diperoleh dari 2 dipangkatkan dengan 3. Dan 9 ini diperoleh dari 3 dipangkatkan dengan 2. Sehingga 1, 2, 8, 9 ini memiliki semua yang memiliki pola, yaitu adalah NP pangkat NA. Bisa dipahami ya. Jadi 1 ini diperoleh dari 1 pangkat 2, kemudian 2 ini diperoleh dari 2 pangkat 1, 8 diperoleh 2 pangkat 3, dan 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. Semuanya memiliki pola NP dipangkatkan NA. Jadi banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi jika banyak anggota himpunan A itu disimbolkan dengan NA, kemudian banyak anggota himpunan B itu disimbolkan dengan NB,
maka semua fungsi atau nama lainnya pemetaan yang dapat terbentuk dari himpunan A ke himpunan B itu dirumuskan sebagai NB dipangkatkan dengan NA. Bisa dipahami ya, jadi NB dulu kemudian dipangkatkan dengan NA. Nah kemudian kalau dibalik, kalau fungsi yang dapat terbentuk dari himpunan B ke himpunan A itu berarti ini juga dibalik ya. Jadi NA dulu dipangkatkan dengan NB, banyaknya NA kemudian dipangkatkan banyaknya anggota B. Jadi secara umum kesimpulannya untuk menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan itu dapat dirumuskan seperti ini. Banyaknya kodomain atau outputnya dipangkatkan banyaknya domain. Nah bisa dipahami ya, jadi banyaknya kodomain dipangkatkan banyaknya domain, atau banyak outputnya dipangkatkan banyak inputnya. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita simak contoh soalnya ya. Jadi diketahui himpunan A itu anggotanya A, B, C. Kemudian ada himpunan B, ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita lihat NA nya ini berarti ada 3 ya. Banyaknya anggota A ada 3, kemudian banyaknya anggota B ada 5. Pertanyaannya, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari A ke B. Kemudian yang B, banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari B ke A. Nah kita jawab dulu yang bagian A ya. Banyaknya rumusnya tadi seperti ini. Untuk menentukan banyak fungsi, rumusnya adalah banyak kodomain dipangkatkan banyak domainnya. Berarti untuk yang A, karena yang ditanyakan adalah himpunan dari A ke B, maka rumusnya menjadi NB dipangkatkan NA. Jangan kebalik ya. Jadi kodomainnya dipangkatkan dengan domainnya, sehingga NB nya itu adalah 5, kemudian dipangkatkan dengan 3, diperoleh 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 125. Kemudian kita jawab yang bagian B. Banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan B ke A. Ingat rumusnya banyaknya kodomain dipangkatkan domain. Kodomainnya ini adalah yang bagian kanannya, berarti NA dipangkatkan dengan NB, sehingga diperoleh 3 dipangkatkan 5. NA nya kan tadi 3, ini NB nya 5, sehingga diperoleh hasilnya adalah 243. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.